Soal nomor 1. Di Desa Tambah Makmur terdata 400 orang yang bekerja aktif. 130 orang bekerja sebagai petani, 90 orang bekerja sebagai buruh pabrik, 20 orang menjadi guru, 50 orang menjadi PNS, dan sisanya bekerja serabutan. Pertanyaannya, dari data tersebut, maka modus pekerjaan adalah bekerja sebagai titik-titik-titik. Nah, adik-adik, sebelum kita mencari modus, kita harus mencari terlebih dahulu untuk orang yang bekerja serabutan. Di sini Kak Evan tulis terlebih dahulu untuk orang yang menjadi petani, yaitu ada 130 orang. Di sini datanya. Kemudian orang yang sebagai buruh pabrik itu adalah 90 orang. Lalu untuk yang menjadi guru di sini ada 20 orang. Kak Evan tulis 20. Kemudian yang menjadi PNS yaitu ada 50 orang. Nah, untuk mencari orang yang bekerja sebagai serabutan, caranya adalah 400 kita tulis terlebih dahulu. Di sini adalah total dari orang yang terdata. Kemudian kita kurangkan dalam kurung 130 ditambah 90 ditambah dengan 20 ditambah dengan 50. Kemudian 400 kita tulis kembali, kita kurangkan dengan hasil dari 130 ditambah 90 ditambah 20 ditambah 50, hasilnya adalah 290. Lalu 400 kita kurangkan dengan 290, hasilnya adalah 110. Berarti orang yang bekerja sebagai pekerja serabutan adalah 110. Di sini Kak Evan tulis dulu serabutan sama dengan 110. Nah, barulah kita mencari modus. Modus ini adalah data yang sering muncul, ya, atau data yang paling banyak dari petani, buruh, guru, PNS, dan serabutan. Yang paling banyak adalah petani, yaitu 130. Jadi jawabannya ada di pilihan A. Soal nomor 2, di dalam kelas terdapat 10 anak yang suka bermain bola, 6 anak yang suka bermain kasti, 4 anak yang suka bermain catur, 5 anak yang suka bermain basket, serta 3 anak yang suka bermain badminton. Modus dari data tersebut menunjukkan anak yang suka bermain titik-titik-titik. Adik-adik, untuk modus ini adalah data yang sering muncul atau yang paling banyak. Nah, pada data nomor 2, untuk anak yang paling banyak adalah bermain bola, yaitu ada 10 anak. Jadi untuk jawabannya ada di pilihan C. Soal nomor 3. Perhatikan data berikut untuk menjawab soal nomor 3 sampai nomor 5. Rata-rata tinggi badan siswa menurut diagram di atas adalah titik-titik-titik. Adik-adik, di sini yang menjadi pertanyaan adalah rata-rata. Untuk rata-rata, rumusnya sendiri adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, untuk mempermudah adik-adik, untuk data pada diagram batang ini kita ubah ke data pada tabel. Di sini Kak Evan tulis untuk tinggi badan 150 terdapat 8 anak. Kemudian untuk tinggi dari 151 4 anak. Lalu untuk tinggi 152 ini ada 10 anak. Kemudian untuk tinggi 153 ini ada 5 anak. Lalu untuk tinggi 154 ini ada 12 anak. Kemudian untuk tinggi 155 8 anak. Nah, untuk mencari jumlah data, kita kalikan terlebih dahulu untuk tinggi badan
dengan banyaknya siswa. 150 kita kalikan dengan 8, itu hasilnya adalah 1.200. Kemudian 151 dikalikan dengan 4, hasilnya adalah 604. Lalu untuk 152 kita kalikan dengan 10, hasilnya adalah 1.520. Lalu 153 kita kalikan dengan 5, hasilnya adalah 765. Kemudian 154 dikalikan dengan 12, hasilnya adalah 1.848. Kemudian 155 kita kalikan dengan 8, hasilnya adalah 1.240. Nah, untuk jumlah data adik-adik, kita jumlahkan seluruhnya, yaitu dari 1.200 ditambah 604, ditambah 1.520, ditambah 765, ditambah 1.848, ditambah 1.240. Ini hasilnya 7.177. Kemudian untuk banyaknya data kita peroleh dari jumlah 8, kita tambahkan dengan 4, kemudian ditambahkan dengan 10, ditambahkan dengan 5, ditambahkan dengan 12, ditambahkan dengan 8. Ini hasilnya adalah 47. Ini merupakan banyak data. Di sini Kak Evan tulis 47. Kemudian 7.177 kita bagikan dengan 47, itu hasilnya adalah 152,7. Ada di pilihan C. Soal nomor 4. Median dari data menurut diagram di samping adalah titik-titik-titik. Adik-adik langsung kita lihat untuk gambarnya. Di sini gambar diagram batang sama dengan diagram batang pada soal nomor 3. Nah, untuk mencari median, ini adalah nilai tengah. Agar lebih mudah, kita ubah terlebih dahulu untuk data dari diagram batang menjadi data tabel. Di sini Kak Evan tulis dulu 150, ini tadi frekuensinya atau banyaknya siswa ada 8. Kemudian untuk 151 itu ada 4. Lalu untuk 152 ada 10. Kemudian tinggi 153 ini ada 5. Lalu untuk 154 ini ada 12 siswa. Kemudian di 155 ini ada 8 siswa. Nah, setelah menjadi data tabel seperti ini, kita lihat terlebih dahulu untuk banyaknya data dari data diagram ini. 8 kita tambahkan dengan 4, kemudian ditambahkan dengan 10, ditambah dengan 5, ditambah dengan 12, ditambah 8, hasilnya adalah 47. Banyaknya data adalah 47. Karena 47 adalah ganjil, maka rumusnya adalah banyaknya data, kita tambahkan dengan 1, kemudian kita bagikan dengan 2. 47 ditambah 1 adalah 48, lalu 48 kita bagi 2, hasilnya adalah 24. Nah, karena ini datanya sudah urut, maka kita tidak perlu mengurutkan terlebih dahulu. Kita cari dari data ini yang berada di urutan data ke-24. Cara mencarinya adalah dari atas, ini dari 150, 8 kita tambahkan dengan 4, yaitu 12. 12 kita tambahkan dengan 10, hasilnya adalah 22. Kemudian 22 kita tambahkan dengan 5, hasilnya 27. Nah, data ke-24 berada di 153. Kemudian setelah dari atas kita cari data ke-24 dari bawah, yaitu 155. 8 kita tambahkan dengan 12, hasilnya adalah 20. Kemudian 20 kita tambahkan dengan 5, hasilnya adalah 25. Data ke-24 juga berada di 153. Jadi jawabannya ada di pilihan B. Soal nomor 5. Modus data menurut diagram di atas adalah titik-titik-titik. Langsung kita lihat adik-adik untuk diagram batangnya.
Di sini untuk gambarnya sama seperti soal nomor 3 dan 4. Pertanyaannya adalah modus. Modus ini adalah data yang sering muncul atau data yang paling banyak dari gambar diagram batang. Di sini yang paling banyak adalah 154, yaitu terdapat 12 siswa. Maka dari itu untuk modusnya ada di pilihan D, 154.